Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Ribuan tahun yang lalu di Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tonjang Peru. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri yang bernama Mandalika. Seiring berjalannya waktu, Mandalika tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Banyak pangeran-pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersuntingnya. Pada suatu hari, terjadilah adu perselisihan oleh dua orang pangeran untuk memperebutkan Putri Mandalika. Masyarakat saat itu menyaksikan pertarungan itu dengan sangat antusias. Adu perselisihan itu pun makin lama semakin sengit. Suara teriakan masing-masing pendukung kubu membuat suasana semakin seru. Ditambah deru ombak yang terus berhempasan. Karena adu perselisihan itu dilakukan di pinggir pantai. Namun siapa sangka, ketika adu perselisihan itu berlangsung, Mandalika yang tidak ingin terjadi pertumpahan darah, memilih untuk terjun ke laut dari atas tebing yang tinggi. Seketika pertarungan adu perselisihan itu pun bubar. Para pangeran dan masyarakat mencari Mandalika di laut. Dan saat itulah muncul cacing-cacing laut yang sangat banyak. Oleh orang Lombok, cacing-cacing itu disebut nyale. Masyarakat percaya bahwa nyale itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Oleh karena itulah, Putri Mandalika sering disebut juga dengan Putri Nyale. Lalu, nama Mandalika diabadikan menjadi nama tempat peristiwa itu terjadi. Bahkan meluas hingga kini disebut kawasan Mandalika. Bahkan banyak nama-nama jalan, merek dagang, nama toko di Lombok yang menggunakan nama Mandalika. Baik, itu tadi sedikit tentang Mandalika. Kini kita beralih ke cerita hilangnya seorang anak di sirkuit Mandalika. Sebelum sirkuit Mandalika itu terkenal, setelah rampung pengerjaannya, Arman dan adiknya berjalan-jalan untuk melihat proses pembangunan sirkuit Mandalika. Saat itu Arman berumur 22 tahun dan adiknya berumur 12 tahun. Arman dan adiknya Harry sempat berkeliling di kawasan sirkuit. Banyak mobil-mobil pengangkut pasir dan tanah keluar masuk di proyek pembangunan jalan sirkuit itu. Tibalah mereka di Pertamina yang berada di sekitar sirkuit. Arman dan adiknya memutuskan untuk berhenti dan bersuah foto di sana. Namun tiba-tiba Harry pengen pipis. Akhirnya Harry pun memberitahukan kepada kakaknya bahwa ia akan mencari tempat pipis sebentar. Sambil menunggu adiknya kembali, Arman mencoba mengambil gambar. Gambar-gambar hasil tangkapannya ia lihat kembali di galeri. Sungguh indah, gumamnya dalam hati. Seketika Arman tersentak. Ia tersadar bahwa adiknya telah lama tidak kembali. Ia pun segera menyusul adiknya, mencarinya ke tempat-tempat sekitar. Tapi hingga sore hari Arman tidak menemukan adiknya itu. Kebetulan ada seorang warga yang sedang menyabit rumput. Arman mendekati orang itu. Ia pun tak segan memberitahukan musibah yang sedang menimpanya. Arman dan orang itu pun mencari adiknya Arman hingga matahari terbenam. Tidak hanya mereka berdua, warga setempat pun berdatangan membantu Arman mencari adiknya. Tapi hingga larut malam tidak juga ditemukan. Bahkan aparat dan beberapa orang SAR membantu mencari ke segala penjuru, tetapi tetap tidak ada.
Tepat pukul 1 malam, ada seorang warga yang sedang membantu mencari melihat sosok anak kecil lari ke belakang bangunan Pertamina. Lalu orang itu pun mengikuti anak kecil tadi. Namun setiba di belakang, anak itu tidak ada. Sepi sekali. Akhirnya orang itu pun memanggil yang lain dan menceritakan pengalamannya itu. Sementara itu, Arman dan orang tuanya menangis terseduh-seduh. Bapak Arman memarahi Arman karena dianggap lalai tidak menjaga adiknya. Arman sempat dipukul. Untungnya ibunya segera melerai ayah Arman. Hingga kini Arman hanya bisa menangis terseduh-seduh. Pukul 3 dini hari, tim pencari memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan pencarian besok pagi. Mereka pun segera masuk ke dalam tenda darurat yang telah dibangun tadi. Seorang dari tim pencari mendekati Arman dan orang tuanya. Namanya Muhlis. "Pak, Bu, sebaiknya Bapak dan Ibu beristirahat. Kita akan melanjutkan pencarian besok hari," kata Muhlis kepada Arman dan keluarganya. Arman dan bapaknya pun masuk tenda. Namun, ibu Arman bersikeras tidak mau masuk. Ia akan menunggu anaknya hingga ditemukan. Untung Pak Muhlis berhasil memberikan kepercayaan. Dan akhirnya mereka semua pun masuk tenda dan beristirahat. Malam itu ketika tidur, Muhlis bermimpi diajak main sama anak kecil ke atas bangunan Pertamina. Setelah sampai di atas, anak itu pun terjun dan lalu tewas seketika. Muhlis terkejut. Ia terbangun dari tidurnya. Segera ia bangkit dan memasang sepatunya. Muhlis mengambil senter. Ia hendak ke tempat anak kecil dalam mimpinya bunuh diri. Muhlis naik ke atas gedung Pertamina itu. Dan benar saja, betapa terkejutnya Muhlis. Ia melihat mayat adiknya Arman yang sudah dikerumuni lalat. Sungguh aneh. Padahal dari tadi mereka bolak-balik di bawah, tepat di tempat mayat itu. Tapi tidak ada. Sekarang justru baru terlihat. Muhlis berkeringat dingin karena ketakutan, dan ia pun pingsan di tempat. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Tunggu cerita-cerita lainnya. Tetap sehat dan semoga selamat dunia akhirat.